Rajab, yang ke-8 adalah Sya'ban, yang ke-9 adalah Ramadan, yang ke-10 adalah Syawal, yang ke-11 adalah Dzulqa'dah, dan yang ke-12 adalah Dzulhijjah. Nah, ini harus kita hafal nama bulan-bulan ini. Jangan sampai kita tidak menghafalnya, karena bulan-bulan tersebut berkaitan dengan ibadah yang kita hendaknya kita laksanakan, dan agar ibadah kita itu sah, dan agar ibadah kita itu sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka momentum memperingati tahun baru Hijriah ini, mari mulai saat ini kita lebih memiliki perhatian khusus terhadap kalender Hijriah. Jangan hanya bulan umum saja yang dihafalkan, kalender umum saja yang diingat dan diperhatikan, tetapi kalender Hijriah jauh lebih penting untuk kita daripada kalender umum. Meskipun bukan berarti kita mengabaikan kalender umum, karena terkadang karena yang ditanyakan tentang misalnya dalam urusan-urusan duniawi, yang sering juga kita dituntut untuk mengetahui kalender umum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyebutnya kalender umum atau kalender Rumiyah. Tidak menyebutnya kalender Masehi, meskipun sebagian orang menyebutnya dengan demikian, dengan sebutan itu. Hadirin, karena yang tepat adalah dia adalah kalender Rumiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu hal yang penting untuk kami sampaikan pada malam hari ini. Pentingnya kita mengetahui, memperhatikan kalender Hijriah. Kemudian yang kedua, tadi telah kita sampaikan di awal bahwa di momentum peringatan tahun baru Hijriah ini, kita diingatkan dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu beliau dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Beliau dewasa, berkembang menjadi remaja dan muda, itu ketika beliau juga berada di Makkah Al-Mukarramah. Sampai dengan beliau menikah dan kemudian beliau mendapatkan wahyu yang pertama sebagai tanda diangkatnya beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau berada di Makkah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mulai berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Pertama-tama beliau melakukan dakwah sirriyah. Kemudian beliau melakukan dakwah jahriyah. Apa yang dimaksud dengan dakwah sirriyah? Dakwah sirriyah artinya bukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, seperti yang diartikan oleh sebagian orang yang seolah-olah Nabi takut sehingga dakwahnya itu bersembunyi. Tidak. Dakwah sirriyah artinya dakwah fardiyah, yaitu dakwah secara individu per individu, orang per orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui orang per orang untuk diajaknya masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah datang ke rumah seseorang untuk diajak masuk Islam, kemudian datang lagi ke rumah orang yang lain untuk diajak masuk ke dalam agama Islam. Inilah yang disebut dengan dakwah fardiyah. Sampai kemudian beliau diutus untuk dakwah secara jahriyah. Apa yang dimaksud dengan dakwah jahriyah? Dakwah jahriyah artinya berdakwah secara berkelompok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan banyak orang, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk beriman masuk ke dalam agama Islam. Suatu ketika Rasulullah melewati sekumpulan orang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, Ayyuhan nas,
Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka niscaya kalian akan beruntung. Inilah yang disebut dengan dakwah jahriyah. Hadirin rahimakumullah. Tetapi tanggapan orang-orang kafir Quraisy ketika itu secara umum tidak baik terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebagian kecil penduduk Makkah yang mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar di antara mereka tetap dalam kekufuran. Bukan hanya itu, bahkan mereka menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mereka mengejek Rasulullah, mencaci Rasulullah, bahkan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Sebagian mereka disiksa, bahkan sebagian mereka ada yang dibunuh karena mempertahankan keimanannya. Seperti keluarga Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, yang dibunuh oleh tuannya karena mempertahankan Islam. Dan demikian juga suaminya, yaitu Yasir, yang juga dibunuh oleh tuannya karena mempertahankan keislamannya. Dan masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang diperlakukan buruk oleh mereka orang-orang kafir penduduk Makkah. Sehingga sempat sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Al-Habasyah. Bahkan sampai 2 kali para sahabat hijrah ke Al-Habasyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura wa hiya thayyibah." Umirtu, apa artinya umirtu? Aku diperintahkan. Umirtu, aku diperintahkan biqaryatin dengan untuk hijrah ke suatu kampung, ta'kulul qura, yang dari kampung itu Islam akan menyebar luas ke kampung-kampung yang lainnya, yaitu Thayyibah. Kampung itu namanya Thayyibah, yaitu nama lain dari Yathrib yang kemudian diubah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan hadis ini maka sangat terang dan sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena takut kepada orang-orang kafir. Bukan untuk melarikan diri dari orang-orang kafir. Bukan untuk mencari kesenangan. Bukan untuk agar mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mencari ketenangan hidup. Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah adalah semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asyja'u khalqillah, makhluk Allah yang paling pemberani. Tidak ada yang lebih pemberani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan fisik setara dengan 40 laki Arab. Sehingga beliau seorang yang sangat pemberani. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah di malam hijrah. Ketika itu para pemuda kafir Quraisy telah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda mereka ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan telah mengepung rumah Nabi. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah tanpa ada masalah dengan membaca awal surah Yasin ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian Rasulullah itu mengambil tanah dan kemudian menyebarkannya. Di saat itu tidak ada satupun dari para pemuda yang mengepung rumah Rasulullah melihat Rasulullah keluar dari rumah. Sebagian riwayat mereka dikatakan mereka tertidur. Dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa mereka nggak tertidur, tetapi mereka tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya jika Rasulullah berkehendak, sangat mudah bagi Rasulullah untuk misalnya bahkan membunuh orang-orang kafir Quraisy yang menjaga atau yang mengepung rumah Nabi. Tetapi Nabi tidak melakukannya karena Nabi melakukan sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diperintahkan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah bukan di awal, tetapi setelah para sahabat lainnya itu hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Para sahabat sudah secara berangsur-angsur itu telah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan sahabat utama beliau, teman hijrah beliau, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkali-kali meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah terlebih dahulu. Tetapi apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, intazir, tunggu dulu, jangan pergi dulu, jangan hijrah dulu. Berkali-kali itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, tetapi berkali-kali juga dijawab oleh Nabi, intazir, tunggu dulu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menunggu perintah untuk hijrah dan beliau menghendaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sebagai teman hijrah beliau. Hadirin rahimakumullah, yang menunjukkan keberanian Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat itu menceritakan di saat perang sedang berkecamuk, maka para sahabat sebagian mereka itu bersembunyi di balik badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan betapa kuatnya fisik beliau dan betapa pemberaninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nggak boleh dikatakan bahwa Nabi hijrah karena melarikan diri. Tidak boleh dikatakan Rasulullah hijrah karena takut kepada orang kafir. Tidak. Tetapi Rasulullah hijrah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri yang bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura wa hiya qaimah." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah bukan akan menjadi pemimpin di sana. Bukan agar di sana Rasulullah mendapatkan harta kekayaan yang banyak. Tidak. Kalau beliau menginginkan itu, beliau tidak perlu hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebab sejak dari awal, para pembesar Quraisy sudah menawarkan itu. Mereka datang kepada Rasulullah menawarkan, jika kamu ingin, misalnya jika kamu ingin mendapatkan harta kekayaan, maka kami akan kumpulkan harta dan kami berikan kepadamu. Tapi kamu harus hentikan dakwah. Jika kamu menginginkan menjadi pemimpin, kami angkat menjadi pemimpin. Tetapi harus meninggalkan dakwah. Tapi Rasulullah mengabaikan itu. Rasulullah tidak pedulikan tawaran mereka. Kenapa? Karena Nabi tidak mencari itu. Bahkan ketika Abu Thalib atas dorongan dari orang-orang kafir Quraisy itu membujuk Nabi agar meninggalkan dakwah Islam, beliau menjawab, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bisa meletakkan
bulan di tangan kiriku agar aku itu meninggalkan dakwah Islam ini, aku tidak lakukan sampai Islam ini menyebar luas atau saya binasa dikarenakan itu. Rasulullah tidak berkeming dari dakwahnya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencari kenyamanan, tidak mencari harta, kekayaan, atau menginginkan menjadi pemimpin. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting karena berkaitan dengan permasalahan akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Al-Madinah. Kita tidak bercerita secara detail, tetapi kemudian dari Al-Madinah Al-Munawwarah Islam menyebar luas. 10 tahun Rasulullah hijrah, 10 tahun Rasulullah tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah, Islam telah menyebar luas. Bahkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil kembali ke Makkah Al-Mukarramah dan bisa kembali menguasai Makkah Al-Mukarramah dalam peristiwa yang disebut dengan Fathu Makkah. Maka Makkah, tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Madinah Al-Munawwarah menjadi 2 kota suci yang sangat penting bagi umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ada 2 hal yang penting kita perhatikan terkait dengan ini, yaitu yang pertama, pentingnya kita mengetahui kalender Hijriah dan sekilas tentang permasalahan hijrah. Bahwa hijrah adalah sebuah peristiwa penting bersejarah, bahkan ibadah yang sangat agung. Mereka berpahala, mereka yang ikut hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena hijrah itu bukan semata-mata pindah, tetapi hijrah adalah sebuah ibadah yang bernilai ibadah, bernilai pahala indallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu saja bagi mereka yang hijrah lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena mencari ridha Allah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada juga sebagian mereka yang hijrah karena urusan dunia atau karena urusan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau karena ada salah satu di antara mereka itu yang hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, tujuannya hanya karena untuk menikahi seorang perempuan. Yang kemudian dia hijrah ke Al-Madinah karena perempuan yang dia suka, yang dia ingin nikahi itu hijrah. Maka dia ikut hijrah dalam rangka untuk menikahi perempuan itu. Sehingga dia disebut muhajiru ummi Qais. Tidak karena Allah dia hijrah. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari hijrah, tetapi dia berhasil untuk menikahi perempuan tersebut. Karena tujuannya adalah dunia, maka dia tidak mendapatkan pahala dari hijrahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah di masa sekarang adalah kita dengan kita berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Mari momentum ini kita gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala macam maksiat, dan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan, 1 atau 2.
Masya Allah, tabarakallah, demikianlah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Asyhari Masduki SHIMA tentang hijrah dan urgensi mengenai kalender hijriah. Bagi teman-teman, saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, tafadoli open mikrofonnya di room kajian ini ataupun di kolom komentar. Tafadoli yang ingin Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya, izin Ustadz mau bertanya bagai apa? Apa saja yang disebut yang ada beberapa macam yang namanya hijrah. Ada yang bilang hijrah badani dan sebagainya. Kurang lebih begitu pertanyaannya Ustadz. Jadi tadi sudah kita jelaskan ya, kalau hijrah yang sifatnya fisik ya dia berpindah ya, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Bisa juga seseorang itu misalnya hidup di tempat yang di tempat itu tidak baik, dalam lingkungan yang tidak baik untuk dia dan keluarganya. Kemudian dia berpindah ke kampung yang lainnya yang mendukung pada pendidikan, kebaikan diri dan keluarganya. Itu secara fisik. Secara non fisik ya seperti yang tadi telah kita sampaikan, yaitu berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Berpindah dari keimanan berpindah dari kekufuran menuju keimanan. Tapi di sini harus waspada betul-betul ya, harus waspada betul-betul. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan hijrah, 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 tetapi dia hijrah dari keburukan menuju keburukan yang lebih besar. Ada sebagian mereka mengatakan hijrah. Dulunya dia orang yang ahli maksiat misalnya. Tetapi kemudian dia mengaku hijrah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia kemudian bergabung dengan kelompok yang sesat menyesatkan, bergabung dengan Wahabi yang asalnya dia itu bermaksiat, ahli maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian dia mengaku taubat, gabungnya dengan Wahabi yang berpaham tasbih dan tajsim. Secara zahir dia lebih baik. Dia telah meninggalkan maksiat-maksiat. Tetapi ternyata dia sekarang meyakini keyakinan tasbih, keyakinan kufur. Padahal kufur dosanya lebih berat dibandingkan dosa-dosa besar seperti zina, seperti minum khamar, dan lainnya. Ini namanya apa? Bukan hijrah. Karena hijrah itu dari keburukan menuju kebaikan, bukan dari keburukan menuju keburukan yang lebih besar. Sebagaimana diklaim oleh sebagian orang. Dia bilang hijrah, 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 tetapi sebenarnya dia justru berpindah dari satu keburukan menuju keburukan yang lebih besar. Dia keluar dari mulut buaya menuju mulut harimau. Maka waspada kalau memang hijrah berniat kita untuk meninggalkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka carilah guru yang benar. Carilah guru yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, yang betul-betul berilmu agama yang benar, yang bersanad ilmunya dan fiqh terpercaya. Maka dia nanti yang akan menjadi perantara kita untuk bisa hijrah dengan sebenar-benarnya. Terima kasih.
Untuk akhi yang bertanya bisa dipahami ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Syukron. Nah, saya akan bacakan pertanyaan di kolom komentar. Mohon izin, Kiai. Pertanyaan dari Aki Infinix. Assalamualaikum, mau nanya bagaimana caranya hijrah dan apa hakikatnya hijrah? Mohon penjelasannya, Kiai. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Jadi sebenarnya ini sudah kita jelaskan ya. Jadi yang tadi itu kita penjelasan dari hakikat daripada hijrah itu sendiri. Jadi hijrah dengan pengertian yang dikehendaki oleh penanya adalah hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, hijrah dari kekufuran menuju keimanan. Itulah hakikat yang diinginkan. Karena itulah maka tadi harus dipastikan bahwa seseorang benar-benar telah berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Jangan hanya sekedar seolah-olah dia itu berpindah kepada kebaikan, padahal dia berpindah pada keburukan yang lebih buruk, yaitu kembali karena yang kita jangan hanya melihat pada penampilan. Sebagian orang penampilan memang penting. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa penampilan itu tidak penting. Artinya penampilan yang islami itu adalah penting. Misalnya menutup aurat dengan baik, itu penting dan itu kewajiban. Kemudian mengenakan pakaian-pakaian yang merupakan sunnah Nabi, itu penting. Kita tidak mengatakan itu tidak penting. Tetapi lebih dari itu yang harus dipastikan adalah akidah. Keyakinannya. Jangan sampai penampilannya itu islami, tetapi hatinya, keyakinannya itu rusak. Karena yang terpenting di dalam Islam itu akidah. Keimanan. Keimanannya harus benar. Iman adalah syarat dari diterimanya amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, maka mereka akan masuk surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi. Di sini disyaratkan harus beriman agar amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu iman menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai seseorang kemudian secara zahir itu bagus, menutup aurat dengan bagus, kemudian dia sholatnya bagus, secara zahir bagus, tetapi imannya rusak. Tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi dia. Karena itu bagi kita yang ingin hijrah, tadi sudah kita sampaikan, hendaknya memilih seorang guru yang dipastikan dia berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan Wahabi, bukan Hizbut Tahrir, bukan Hizbul Ikhwan, bukan kelompok-kelompok menyimpang yang lainnya, tetapi dia Asy'ariyah, Maturidiyah yang mengikuti akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian kita dituntun dalam pengamalan syariat, menjalankan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Untuk akhi Infinix bisa dipahami ya penjelasan dari Kiai. Ada pertanyaan, masih sekitar 5 pertanyaan, boleh dibacakan Kiai di kolom komentar. Silakan. Pertanyaan dari Akhi Putra Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah yang melatar belakangi perubahan dari kalender Masehi ke kalender Hijriah? Karena jelas ada perbedaan perhitungannya. Mohon penjelasannya Kiai. Syukron jazakumullah khairan katsiran.
Terima kasih. Jadi memang ada perbedaan kalender Hijriah dan kalender umum ya, kalender Rumiyah atau kalender umum. Yang pertama, pedoman yang digunakan itu berbeda. Ya. Kalau kalender Syamsiyah atau kalender umum itu dasarnya adalah peredaran matahari. Itu kalender umum. Kalender Rumiyah dasarnya adalah matahari. Sedangkan kalender Hijriah itu dasarnya adalah bulan, peredaran bulan. Karena itu disebut Qamariyah. Bulan Qamariyah karena memang dasarnya adalah peredaran bulan. Itu dari situ itu akan memunculkan perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian yang berikutnya bahwa kalender Rumiyah itu pergantian harinya yaitu pada tengah malam, jam 12 malam. Karena itu mereka yang merayakan tahun baru umum itu mereka merayakannya di tengah malam, jam 12 malam. Karena perubahan hari itu ada di tengah malam. Itu mereka. Dan kita tidak merayakan tahun baru umum. Kita merayakan tahun baru Hijriah dengan cara-cara yang tidak menyalahi syarak. Sedangkan perubahan hari dalam kalender Hijriah itu adalah di saat tenggelamnya matahari, yaitu di saat maghrib, itu perubahan hari. Sekarang ini kita menurut kalender Hijriah, kita hari Senin, Lailatul Itsnain, kita sekarang malam Senin. Dan itu yang biasa kita sebut sekarang adalah malam Senin. Tetapi kalau menurut kalender umum sekarang adalah Ahad malam atau Minggu malam. Itu dalam kalender umum, bukan Senin, sekarang Senin. Jadi dari situ ada perbedaan yang mencolok di antara kalender Hijriah dan kalender Syamsiyah atau kalender umum. Dan yang digunakan dalam Islam itu adalah peredaran bulan. Untuk mengetahui awal bulan itu melihat dengan cara muraqabatul hilal, melihat bulan tanggal 1 atau yang disebut bulan sabit atau bilal atau hilal. Ketika hilal itu sudah terlihat, maka berarti besok tanggal 1. Jika tidak terlihat, maka bulan ini disempurnakan. Sehingga tanggal 1-nya adalah keesokannya lagi. Itu cara untuk mengetahui awal bulan dalam kalender Hijriah. Sedangkan dalam kalender umum tidak ada yang seperti itu. Sesuatu yang sudah pasti. Sudah pasti berapa hari bulan Januari, berapa hari bulan Februari, itu sudah dipastikan, sehingga tidak ada perbedaan, tidak pernah terdengar ada perbedaan awal bulan umum. Yang ada adalah perbedaan awal bulan Hijriah. Kenapa? Karena memang dasarnya adalah peredaran bulan. Saya kira itu beberapa perbedaan yang mencolok antara kalender Hijriah dan kalender umum. Silakan yang lain. Bisa dipahami ya penjelasan dari Kiai Ahi Putra Nusantara. Untuk selanjutnya saya bacakan kembali di kolom komentar pertanyaan dari Uhti Mira Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimanakah caranya istiqomah dalam taat? Mohon penjelasannya, Kiai. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Istiqamah itu sesuatu yang sulit ya. Kita semuanya mungkin hanya sedikit di antara kita yang bisa istiqamah dalam ketaatan. Karena kalau kita sudah istiqamah, maka kita sudah jadi wali. Ya. Karena wali adalah al-wali wal mu'min al-mustaqim fi ta'atillah. Seorang wali adalah seorang mukmin
yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Taat artinya ada wajibat wajtinabul muharramat. Meninggalkan yang menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu ketaatan. Nah, ketika seseorang sudah istiqamah, seorang mukmin akidahnya benar, istiqamah dalam ketaatan, maka dia akan menjadi seorang waliullah. Nah, sehingga tidak mudah bagi kita untuk istiqamah. Bagaimana caranya? Istiqamah dengan mujahadatun nafas. Dengan berjuang melawan hawa nafsu sekuat tenaga. Dengan tidak mengikuti hawa nafsu kita. Apabila terus-menerus tanpa kita pernah menyerah kepada hawa nafsu. Ketika hawa nafsu mengajak kita ke depan, kita ke belakang. Ketika hawa nafsu kita mengajak kita ke kiri, kita ke kanan. Ketika hawa nafsu kita mengajak kita ke barat, kita ke timur. Pokoknya selalu mukhalafatun nafas, selalu kita tidak mengikuti hawa nafsu. Apabila kita tidak mengikuti hawa nafsu terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka pada akhirnya kita bisa istiqomah. Hawa nafsu kita akan tidak lagi pada tabiat asalnya, yaitu ammaratun bisu. Karena watak dasar dari hawa nafsu itu adalah memerintahkan pada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kita melakukan keburukan. Maka jika kita tidak mengikuti hawa nafsu secara terus-menerus, maka pada akhirnya dia akan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh para ulama disebutkan an-nafsu qatifli intuh milhu syabba ala radha'i wa intaftimhu yanfatim. Jadi hawa nafsu itu seperti bayi. Hawa nafsu itu seperti bayi. Jika kamu mengabaikannya, kamu membiarkan bayi itu menyusu, maka dia akan dewasa tetap menyusu. Dia nggak akan berhenti dari menyusu ibunya. Itu kalau diabaikan, tidak mau dia menyapihnya. Wa intaftimhu, tetapi jika kamu menyapih bayi itu umur 2 tahun, kemudian disapih, maka bayi itu akan tersapih. Bagaimana menyapih bayi itu? Ya tidak mengikuti kemauan bayi itu. Bayi itu mau menyusu, kita tolak. Ibunya menolaknya, tidak memberikannya. Maka lama-kelamaan bayi itu akan terbiasa, akan tersapih dengan sendirinya. Tetapi kalau ibunya kasihan anaknya nangis, kemudian disusui lagi. Maka sampai dewasa, anak ini akan tetap menyusui ibunya. Hawa nafsu juga demikian. Kalau setiap kali hawa nafsu kita menyuruh kita melakukan keburukan, kita ikuti, maka akan terus-menerus kita mengikuti hawa nafsu. Padahal hawa nafsu selalu memerintahkan keburukan, kemaksiatan. Tetapi apabila keinginan hawa nafsu tidak kita turuti, maka hawa nafsu akan tersapih dan kita bisa istiqamah dalam ketaatan. Salah seorang wali Allah mengatakan, jahadtu nafsi arba'ina sanah fastaqamat. Aku telah berjuang melawan hawa nafsuku selama 40 tahun baru bisa istiqamah. Itu cara istiqamah. Itu cara istiqamah. Yaitu dengan terus berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita lemahkan. Dengan misalnya memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat kematian, maka dengan itu kita hawa nafsu akan mudah untuk kita kalahkan. Tetapi kalau hawa nafsunya kita malah kita dukung, malah kita suburkan dengan banyak makan dan seterusnya, maka kita akan kesulitan melawannya dan kita akan sulit berpindah menuju kebaikan, menuju keistiqomahan dalam taat.
Sampai di sini silahkan. Ini sudah jam 9 ya. Ada yang tersisa, pertanyaan yang tersisa, sekalian dibaca. Ya, baik. Untuk Ukti Amalia bisa dipahami ya penjelasan dari Kiai. Kemudian saya bacakan pertanyaan dari Akhi Alfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apa contoh hijrahnya hati, Kiai? Mohon penjelasannya, Kiai, atau mau langsung dijawab terlebih dahulu? Kalian ya. Kalian. Yang kedua pertanyaan dari Akhide Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya. Tadi Kiai bilang tentang niatnya bagaimana kalau kita hijrah karena Allah, namun kita juga ada keinginan dan berdoa kepada Allah ingin dijodohkan dengan seorang yang kita ingin dan dipersatukan dalam ikatan halal, ikatan suci pernikahan dalam doa bermulut, dipersatukan untuk beribadah kepada Allah. Itu pertanyaan dari Akhi Aisyah. Kemudian ya, dua pertanyaan itu aja, Kiai. Ya. Dijawab. Yang pertama tadi apa? Saya kurang jelas. Hati. Oh, ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan, dua pertanyaan yang terakhir ya. Dari hijrah hati, itu secara umum sama ya, hijrah hati. Hati ini kan Amir al-Jawarih. Hati ini adalah pemimpin dari anggota badan kita. Nah, hati itu ada yang disebut dengan ma'asul qalb, dosa-dosa hati. Maka hijrahnya hati artinya meninggalkan dosa-dosa hati, ma'asil qalb, kemudian menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yaitu kita bersihkan hati kita dari riya dalam beramal, kita bersihkan hati kita dari hasad, kita bersihkan hati kita dari hiqad, kita bersihkan hati kita dari kibar, dari sombong, dan dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian kita hiasi hati kita dengan ikhlas, dengan tawadhu', dengan rendah hati, kemudian dengan syukur, dengan sabar, dengan tawakkul 'ala Allah, dengan ridha. Maka itulah yang dimaksud dengan itu contoh dari hijrahnya hati kita. Nah, dari hati yang penuh dengan maksiat, yang kotor, yang hitam, yang keras, kemudian kita lunakkan dengan akhlak-akhlak hati atau perhiasan hati, yaitu kewajiban-kewajiban hati. Kemudian yang kedua, jadi di sini dibedakan tadi ya, kalau seseorang menikah karena Allah misalnya, itu beda. Ini kan beramal. Ini tadi yang dimaksud orang hijrah itu niatnya bukan karena Allah, tapi karena urusan dunia. Maka dia tidak mendapatkan pahala dari itu. Kalau seseorang menginginkan misalnya seorang suami atau seorang istri, misalnya, itu adalah urusan pada dasarnya menikah kan secara zahir urusan duniawi. Tetapi dia bisa berpahala apabila dia menikah misalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia karena menjalankan perintah Allah. Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nah, saya menikah untuk menjalankan perintah Allah. Misalnya, saya menikah agar mendapatkan keturunan yang salih-salihah sebagai pejuang agama, misalnya. Itu adalah niat yang karena Allah. Nah, dalam menikah, dan itu menikah dia akan berpahala. Nah, itu. Jadi, tidak setiap amalan duniawi kemudian itu nol dari pahala, tidak. Tetapi terkadang itu bisa bernilai pahala ketika diniatkan dengan niat yang baik, yaitu niat ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan apalagi tadi disampaikan, menginginkan istri yang solehah, suami yang soleh, tentu itu memang harus demikian. Dan ajarannya memang seperti itu, bahwa dalam memilih pasangan itu harus mementingkan agamanya. Mementingkan yang nomor satu adalah agamanya baik. Karena suami atau istri yang dia muslim, akidahnya bagus, yang soleh, solehah, itulah yang nanti akan kekal sampai nanti di akhirat akan tetap menjadi suami dan istri di akhirat. Tapi kalau suami atau istrinya beda akidah, atau suami istrinya yang satu misalnya ahlul maksiyah, maka bisa jadi nanti di akhirat keduanya itu bisa berpisah. Saya kira seperti itu yang bisa kita sampaikan. Ayo kita berdoa bersama-sama untuk menutup kajian kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin Nabi Rahmah. Ya Muhammad, Ya Rasulullah. Inna natawajjahu bika ila Rabbina fi hajatina lituqda lana. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والله موفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Pembacaan izin turun Kak Jaro. oleh Afwan ya, dulu dengan